Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di sini podcast Radar Bengkulu edisi Selasa 27 April 2021. Kami lagi-lagi mengundang Wakil Pimpinan Redaksi Radar Bengkulu Cetak, Bung Ari Data atau Ari Lai, atau lebih kerennya nama kerennya Syariah Muhammadin. Ya, terima kasih. Nah, di sini tim redaksi dari Radar Bengkulu Cetak sudah memilih beberapa berita yang sepertinya akan ditampilkan di edisi besok. Apa saja berita-beritanya, Pak? Wakil pimpinan redaksi, silakan dijelaskan, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah masuk podcast ketiga ya Pak. Ya, benar JM. sekali. Alhamdulillah. Banyak juga peminat menyimak Iya, bincang-bincang kita, alhamdulillah. walaupun dengan kondisi sederhana. Ya, Namun apa yang kita sampaikan di sini adalah fakta. fakta yang telah- dan realita lah ya. Ya, fakta yang telah disepakati tim redaksi, terbit di harian Radar Bengkulu edisi cetak dan di-online-kan melalui Radar Bengkulu Online. Radar Bengkulu Online. Ya, baiklah Pak GM Radar Bengkulu Online. Ya. Tim redaksi telah memilih ada sekitar 6 berita untuk dimuat di halaman 1. Berita-berita tersebut diyakini menjadi sumber informasi yang layak untuk dibaca masyarakat Provinsi Bengkulu. Iya. Salah satunya di sini adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu rapat koordinasi bersama Presiden RI. Iya. Lalu ada pula berita kriminal 2 kurir sabu dibekuk. Diduga ini pesanan oknum, Pak. Iya. Kemudian Kadis PUPR Provinsi melakukan tambal sulam jalan sebelum Lebaran. Ini memastikan juga arus lalu lintas berjalan dengan nyaman dan aman, Pak. Iya. Lalu Gubernur memastikan ASN dan honorer terima THR. Ini hak. Hak, ya, Ini memang bicara hak. soal Hak para ASN. hak honorer yang ada di Provinsi Bengkulu. Terakhir, Komisi 2 DPRD Provinsi Bengkulu temukan dugaan kebocoran PAD miliaran. Waduh, Ini baru dugaan. baru dugaan itu Pak ya. Dan Yang memang mudah-mudahan fungsi bisa. Dewan adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ya. Nah, mudah-mudahan hasilnya benar-benar mengungkapkan fakta yang ada. Ya, fakta yang ada. Saya kira itu saja Pak. Berita pilihan di halaman 1. Ya. Namun untuk lebih jelasnya, Radar Bengkulu memiliki 8 halaman. Di situ juga memuat berita-berita soal daerah, yang Lebong, Kepahayang, Suruma, Mana, hingga Utara dan Muko-Muko. Iya. Oke Pak, kita mulai bedah satu persatu Pak ya. Ya, Untuk yang pertama, sepertinya Bapak memilih tim redaksi Radar Bengkulu Cetak sudah memilih berita HL itu soal gubernur dan wakil gubernur rakor bersama presiden. Nah, kira-kira bahasannya apa itu Pak ya? Bisa mungkin Bapak jelaskan selintas terkait rencana apa yang akan dibahas bersama presiden ini? ya. Silakan Pak. Baiklah. Di sini Presiden mengundang ya, mengundang gubernur, wakil gubernur untuk rapat koordinasi secara Ya. virtual, jelasnya Pak ya. Secara virtual. Secara virtual, Presiden RI menekankan kepada kepala daerah se-Indonesia, termasuk Bengkulu, Ya. agar fokus dalam 2 hal, Pak. Fokus dalam 2 hal, yaitu mempercepat pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia. Ini masih berkaitan dengan wabah COVID-19. Wabah COVID-19. Nah, jadi gubernur menekankan kepada semua kepala daerah, termasuk gubernur kita Bengkulu, Pak Rohidin. Pak Rohidin Mirza, agar tetap fokus kedua hal ini tadi. Pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan. Pemulihan ekonomi dan pemulihan kesehatan. Ya. Dan saya kira gubernur Bengkulu juga sudah
sudah berupaya keras melakukan hal itu. Iya, iya. Ya kita tahu Pak Gubernur dengan Wakil Gubernur juga bersama tim Satgas Covid sudah melakukan itu ya. Ya, Mudah-mudahan. termasuk kepala daerah yang lain Iya. seperti wali kota, Bupati, wali kota. juga sangat memahami kondisi yang terjadi saat ini. Iya, iya. Masing-masing daerah juga fokus pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan itu terbukti dengan pihak-pihak kabupaten kota juga membagikan bantuan berupa sembako kepada sejumlah masyarakat. Iya, iya, iya. Oke. Oke. Ya. Itu berita HL Pak ya? Itu berita HL pilihan tim Radar Bengkulu yang akan terbit Selasa 27 April 2021. Oke. Lalu kita lanjut ke berita berikutnya Pak. Itu sepertinya ada yang menarik juga nih Pak. Soal dua kurir sabu dibekuk diduga pesanan oknum. Nah, kok bulan Ramadan mereka juga masih konsumsi sabu, ini bagaimana Pak? Di dalam beritanya mungkin Bapak bisa jelaskan selintas. Ya, di sini kita beri apresiasi kepada tim Polda Bengkulu dan jajaran yang Ya. berhasil mengungkap peredaran sabu, peredaran narkoba di Provinsi Bengkulu. Iya. Ya, terkait bulan Ramadan mungkin para oknum pengedar narkoba ini juga tidak berpikir ke situ ya Pak. Benar juga. Iya, iya. Tapi ya kita sangat beruntung. Kita sangat beruntung punya petugas yang tidak kenal lelah. Iya. Selalu aktif. Ya, tidak kenal lelah mengawasi gerak-gerik peredaran hingga akhirnya membekuk pelaku-pelaku yang nantinya dikhawatirkan merusak generasi bangsa ini. Iya, iya. Karena narkoba itu salah satu perusak generasi bangsa yang harus sama-sama kita perangi. Iya. Bahasa medianya harus diperangi ya Pak. Ya, khusus di berita yang kita tampilkan di halaman 1, di sini disebutkan Subdit 3 Direktorat Narkoba Polda Bengkulu berhasil mengamankan 2 orang kurir ya Pak ya? kurir narkotika jenis sabu. Penangkapan dilakukan pada hari Jumat. Iya. Nah, kedua kurir sabu ini setelah diinterogasi dan diamati tim dari Subdit 3 ternyata membawa sejumlah narkoba untuk oknum Pak. Oknum di sini aparat tentunya. Nah, di sini juga membuktikan bahwa Polda Bengkulu tidak tebang pilih. Tidak tebang pilih ya. Ya, Benar. siapapun yang terlibat dalam transaksi narkoba akan dibabas bingkas. Ini babas bingkas. Ya, Keren juga bahasanya Pak ya? akan dibabas Babas bingkas, bingkas. akan ditindak sehingga Bengkulu yang kita cita-citakan bersih dari narkoba akan benar-benar terwujud Pak. Iya. Ya. Kalau dulu sepertinya ada program bersinar ya. Bersinar. Bengkulu bebas narkoba gitu ya. Ya. Itu cita-cita bangsa ini Pak. Cita-cita bangsa ini yang diaplikasikan dan dijalani secara profesional oleh tim narkoba dari Polda Bengkulu dan PNN Provinsi Bengkulu Dan jajaran Pak ya. dan jajarannya. Ya, kita apresiasi, bentuk apresiasi media kepada kinerja aparat penegak hukum ya seperti ini. Iya. Kita beritakan di halaman depan sehingga masyarakat tahu Polda Bengkulu juga masih fokus terhadap pemberantasan narkoba di Ya, Bengkulu ini. fokus pemberantasan narkoba ya Pak ya. Masih fokus. Masih fokus. Oke, itu sepertinya berita kedua Pak ya yang sudah dipilih oleh tim redaksi Radar Bengkulu Cetak. Nah, yang berikutnya Pak, sepertinya sudah Bapak sampaikan tadi soal Gubernur pastikan ASN dan honorer terima THR. Wah, menjelang Lebaran ini sepertinya menarik juga ini Pak. Karena THR ini kan ditunggu-tunggu baik ASN ataupun karyawan swasta gitu ya. Ya, itu Iya. seperti yang saya sampaikan tadi Pak. Itu hak Ya. hak ASN, hak honorer untuk menerima tunjangan hari raya. Iya, iya benar. Hak ya. Gubernur selaku kepala daerah sangat memahami hal itu. Iya, kita apresiasi lah. Ya, hak tentunya harus dibagikan secepatnya. Iya. Karena kebutuhan menyambut bulan suci Idul Fitri, ya, Ya, prosesi Ramadan. bulan suci Ramadan, Idul Fitri. menjalani prosesi Idul Suci Ramadan dan Idul Fitri, tentunya
membutuhkan uang, bukan finansial untuk membeli katakanlah bumbu lontong, Ya, snack lah ya Pak. snack, kue. Iya benar juga. Ya, ini kita sampaikan di halaman 1 gunanya apa ya? Sebagai informasi penghibur bagi para ASN dan honorer yang ada di Provinsi Bengkulu. Tentu kabupaten kota juga melakukan hal yang serupa, gitu kan. Ya, insya Allah lah pembagian THR ini tepat waktu, tepat guna. Nah itu dia, yang penting tepat waktu dan tepat guna. Tepat guna. Namanya kan THR, tunjangan hari raya, mestinya raya. dibagikan sebelum Hari raya. Hari raya mestinya ya. Kalau sudah hari raya enggak, Bukan lagi. bukan THR lagi namanya ya. Ya. Tunjangan usai raya, hari raya. Jadi begitu. Iya. Ya itu balik lagi ke hak. Hak ya Pak. Nah, jadi leader kita ini sangat memahami kebutuhan hak terhadap semua katakanlah bawahan ya ASN itu kan sangat membutuhkan namanya THR itu. Iya. Oke. Jadi menarik juga ini untuk disimak. Mungkin apa sahabat Radar Bengkulu ini penasaran ini kapan akan dibagikan. Iya, kapan akan dibagikan ya kan? Nah, untuk lebih jelasnya sahabat yang menantikan THR Ya. bisa baca edisi lengkapnya di Selasa 27 April di koran harian Radar Bengkulu cetak atau klik di Radar Bengkulu online. Insya Allah sudah di online kan oleh tim kami malam ini juga. Silakan baca, clipping, share di Facebook, biar sama-sama kita memantau, sama-sama kita mengingatkan tim agar bekerja cepat terus juga membagikan THR. Ini kalau tidak Valentino Rossi, Pak. Valentino Rossi, adiknya itu Pak. Ini kalau tidak kita kawal, kita ingatkan, khawatirnya lupa, Pak. Kalau kata Bengkulu itu lah Buye THR. Makanya kita imbau untuk share berita-berita terkait THR ini. Ya, tujuannya bukan apa-apa, untuk mengingatkan Semua Pak pihak. Pak Gubernur sudah memastikan THR itu ada untuk ASN dan honorer. Ya, itu. Share berita Radar Bengkulu online biar semua tahu, saling mengingatkan sehingga kita mendapatkan benar-benar mendapatkan THR-nya. Ya. Oke. Memang sebenarnya kalau setiap bulan puasa dan menjelang Lebaran, hal inilah yang paling ditunggu-tunggu Pak. THR ini Pak. Makanya ya sahabat Radar Bengkulu harus memastikan untuk dapat THR lah ya. Bagi yang pejabat, ASN atau honorer. Ya silahkan seperti kata Pak Wapimret Radar Bengkulu cetak tadi untuk dibagikan di Facebook, bagikan saja. Di Instagram, di IG Instagram ya Pak ya. Instagram, IG, Twitter. Nah, gitu. Bagikan aja jenis medianya. Bagikan ke WA group. Jadi supaya kita sama-sama memantau, menyimak. Nanti kan tim yang mengelola keuangan terkait pencairan THR tuh, wah nggak tahu gak lu. Bener, kalau tahu gak lo THR gitu nih, kapan cair gitu ya. Ini gubernur langsung sudah memastikan, Pak Gubernur sudah memastikan itu. Iya. Ada THR untuk honorer dan ASN. Ya. Alhamdulillah Pak ya. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan lah kita bahagia semua ini harapannya. Lalu yang berikutnya Pak, sepertinya menarik juga ini. Setelah beberapa kali mungkin diberitakan oleh teman-teman media Radar Bengkulu cetak kan. Berita selanjutnya, Kadis PU PR Provinsi tambal jalan sebelum Lebaran. Nah ini mungkin Bapak bisa jelaskan selintas beritanya seperti apa terkait dengan tambal sulam ini jalan yang berlubang kemarin itu. Ya. Minum dulu boleh Pak? Boleh silakan Pak. Kita santai saja. Saya juga mau minum ini Pak. Udah kering. Ya, alhamdulillah seperti yang kita sampaikan pada podcast sebelumnya. Ya. Tim media, tim wartawan yang diminta post di pemerintah provinsi Bengkulu, Di Pemprov. kita proyeksikan setiap hari untuk terus
Menggiring ya? menggiring berita terkait perkembangan perbaikan jalan. Ya. Salah satunya aksi yang telah dilakukan tim apa itu? Oleh teman-teman seniman kemarin. Seniman ya, yang bermain kano ya di lokasi air tergenang itu. Dan alhamdulillah ternyata respon cepat oleh pemerintah provinsi, dan di sini Kadis PU-nya langsung, Pak. Kadis PU. Artinya di sini apa? Media berhasil menggiring, media berhasil membawa isu yang diharapkan masyarakat terwujud. Alhamdulillah juga Kadis PU telah menjawabnya dengan tegas bahwa ruas jalan yang ada di Hibrida, Jalan Jenggalu, Jalan Citandui, Jalan Irian, termasuk juga Jalan Tapak Padri, tentunya yang menjadi kewenangan provinsi untuk diperbaiki sebelum Lebaran. Kondisinya insya Allah sudah membaik ya? Sudah kategori layak untuk dilalui. Iya, berarti sudah ditambal. Nah, ada berapa kira-kira besaran biayanya Pak yang sudah dianggarkan pemerintah ini Pak? Ya, sejatinya PU Provinsi juga telah punya anggaran terkait pemeliharaan jalan. Ini masuk kategori pemeliharaan jalan. Pemeliharaan jalannya. Awalnya ada 10 miliar. 10 miliar. 10 miliar, namun karena refocusing anggaran untuk penanganan COVID tadi. Dan itu juga berkaitan juga dengan berita yang pertama tadi, bahwa Pak Presiden kita menekankan setiap daerah itu tetap fokus untuk peningkatan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi. Artinya anggaran-anggaran yang ada itu ya refocusing artinya di sini Pak dibagi dikit. Diminta dikit. Dikit mungkin untuk beli masker. Mungkin untuk beli sanitizer. Mungkin untuk beli obat-obatan. Jadi dipotong dikit lah. Nah, tersisa uang sekitar 7 miliar untuk pemeliharaan jalan di 10 kabupaten kota. 10 kabupaten kota Pak? Ya, ini memang Pak. Dengan kondisi keanggaran yang minim itu, ya tentunya hal-hal yang prioritas akan diutamakan. Yang prioritas diutamakan salah satunya tadi ya, alhamdulillah masuk daftar di sini. Salah satunya Jalan Irian. Jalan Irian yang tempat teman-teman main kano itu. Jalan Irian, Hibrida. Nah, Hibrida itu kan salah satu akses ambulan menuju ke rumah sakit umum ya. Jadi memang harus bagus Pak. Harusnya. Gawat juga kalau ambulan jalan buruk kan. Gronjal itu. Belum lagi sampai di rumah sakit. Iya. Orangnya tambah sakit. Jalan buruk kan. Itu kan tadi yang disebutkan prioritas. Lagi-lagi pemerintah kan berpikir bagaimana caranya anggaran yang ada ini digunakan tepat sasaran, tidak melanggar aturan. Jadi kita apresiasi juga kinerja kawan-kawan tim di Pemda Provinsi, Pemda Kota, Pemda Kabupaten, berpikir keras ini Pak, bagaimana anggaran yang sudah direfocusing ini digunakan benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Iya. Apresiasi dulu Pak ya. Iya. Sebenarnya kalau jalan kemarin kalau kita lihat kemarin itu jalan-jalan yang berlobang itu sudah digali-gali sedikit itu Pak, dilobang-lobangin tinggal ditutup. Nah, ada permasalahannya Pak, terkadang teman-teman pelaksana ini kontraktor pelaksana itu nutupnya terlalu tinggi lubang itu Pak, ditambalnya terlalu tinggi, akhirnya kan selama ini dia berlobang, sekarang kita melambung sedikit. Nah, mungkin Bapak punya saran untuk teman-teman kontraktor PU ini. Itu teknis ya Pak. Itu teknis pelaksanaan dari pihak ketiga. Dan itu juga harusnya menjadi pengawasan dari PUPR. Nah, iya. PUPR kan ada tim pengawas. Ada tim pengawas.
Ya tegur bila mana tim teknis, tim pihak ketiga ini bekerja tidak sesuai dengan yang diinginkan. Iya. Apa namanya? Tim pengawas itu berhak untuk menegur. Iya. Terus masyarakat juga berhak untuk menegur, sampaikan, masukan gitu kan. memberikan masukan. Dan Dewan Provinsi juga punya andil di situ. Punya andil. Harus sampaikan punya andil. bahwa kondisi jalan seperti ini dapat mencelakai pengendara. Benar Pak, karena ya itu tadi Tapi selama kalau ini aku kira Pak, kalau masih bisa elai dulu lah. ya nggak apa tutupan lubang itu Pak. Iya, kepada terjengkang Pak. Ngenian Pak. Nah, lebaran kita sebentar lagi. Iya, jangan sampai lah kita celaka lah Pak, ya. Celaka ya. Mudah-mudahan lah teman-teman apa namanya kontraktor pelaksana itu bisa melaksanakan proyek tersebut sesuai dengan rencana gitu kan. Maksud kita mau mengurangi kecelakaan, ternyata menimbulkan kecelakaan baru, itu kan nggak bagus juga ya Pak ya. Ya itu tadi balik lagi ke fungsi pengawasan dari tim yang ada di PUPR. Mestinya Dewan juga mesti sering-sering sidak ini Pak ya. Bulan puasa Pak. Bulan puasa. Sidak terus siang-siang. Bukan halangan Pak. Wah meletup. Mudah-mudahan Dewan udah selesai lah soal itu ya. Oke, sepertinya ada satu berita lagi Pak ya yang sudah dipilih oleh tim redaksi Pak Pimpet, Pak Wapim dan tim editor Radar Bengkulu Cetak. Ini terkait dengan berita yang sudah dipilih di halaman 1. Nah, ini sepertinya cukup menarik juga Pak. Mungkin isu baru juga ini Pak ya. Ya. Komisi 2 temukan dugaan kebocoran PAD miliaran rupiah. Nah, ini kita mendengarnya aja kaget Pak. Ini sebenarnya seperti apa ini Pak? Kondisi yang sebenarnya. Ya, Dewan itu kan ada tiga fungsi. Fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Dan pengawasan. Nah, kali ini Dewan menjalankan fungsi sebagai fungsi pengawasan. Khususnya Komisi 2 DPRD Provinsi Bengkulu. Di sini sesuai dalam berita yang telah ditulis oleh wartawan kita, Iwan Supratman, hasil wawancara bersama Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Bengkulu, Haji Herizal Afiansa Esos. Iya. Nah, di sini tim dari Komisi 2 yang mungkin ya menemukan dugaan ya Pak ya. Dugaan kebocoran anggaran dari pajak bahan bakar, ya pajak kendaraan bermotor Pak, ini disebutkan. Pajak kendaraan bermotor dari sektor perusahaan. Provinsi Bengkulu ini punya perusahaan. Iya. Seperti itu mungkin ya. Ada dugaan kebocoran anggaran di pajak bahan bakarnya. Bahan bakarnya Pak ya? Ya. Ini dugaan sementara ini diketahui terjadi 10 Januari Pak di Provinsi Bengkulu. Ini ya belum begitu detail disampaikan, bahasanya juga masih dugaan. Ya kalaupun benar terjadi ya mungkin juga bisa ke ranah hukum. Bisa ke ranah hukum Pak? Waduh, gawat juga ini Pak. Ya sebab yang namanya keuangan negara selewengkan dengan cara apapun tentu harus ada pertanggungjawaban. Benar ya. 1 rupiah pun harus ada pertanggungjawaban Ya, Pak. harus ada pertanggungjawaban. Jadi kita support aja lah. Kita support aja kinerja dari Dewan menjalankan fungsi pengawasannya seperti apa. Nanti teman-teman sahabat Radar Bengkulu yang menantikan kelangsungan berita ini, insya Allah akan terus kita proyeksikan ke wartawan untuk terus menggiring isu ini sehingga menghasilkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi seperti apa. Iya, berarti penasaran kita bisa terjawab. Bisa terjawab. Oke. Ya, sepertinya memang cukup menarik juga untuk ini sangat menarik Pak, menambah PAD kita kalau misalnya tidak terjadi kebocoran. Iya. Karena selama ini kan kita berkutat pada penambahan PAD. Ternyata ada PAD bocor. Nah, kebocoran itu kan bisa digunakan juga untuk penanganan tadi. Nah, penanganan itu kesehatan masyarakat dan penanganan ekonomi masyarakat ya. Ya, lagi-lagi kita di sini mensupport dulu kinerja kawan-kawan Dewan di Komisi 2 dari provinsi
kita support lu kinerjanya dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Iya, iya. Ya, kalau akhirnya nanti juga terbukti juga Pak. Iya. 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 Waduh, ini cukup mengkhawatirkan juga sebenarnya ya. Mudah-mudahan dugaan ini tidak terbukti, gitu ya. Mudah-mudahan ya. Dan Ya. kalaupun ini ya teman-teman aparat hukum mungkin yang Tentunya akan melakukan seperti kerjanya. ini. Apapun hasil dari katakanlah Penyelidikan. atau penelusuran tim dari Komisi 2 tentu akan kita terbitkan lagi Ya. di kemudian hari Pak. Ini ada di running terus Pak ya? Running terus ya sampai ketemu fakta. Sampai ketemu Jangan fakta. sampai fakta ini berhenti di tengah jalan. Iya. Masyarakat akhirnya bertanya-tanya apa hasil dari temuan sih dugaan dari Komisi 2 ini apa hasilnya, ya jangan sampai itu berhenti di tengah jalan. Iya. Oke, sepertinya udah clear untuk di Radar Bengkulu Cetak halaman 1 Ya. yang terbit pada Selasa 27 April 2021. Jadi udah terpaper semua, udah kita bahas Pak ya? Ya. Iya. Kira ada tambahan Pak atau closing statement? Ya, di sini ya ada sahabat bertanya, bagaimana cara kami nak nonton video podcast Radar Bengkulu ini melalui Facebook. Ya, bagaimana caranya? Ya Pak GM silakan sampaikan. Ini amanah Pak. Oh iya, Amanah yang memang. harus disampaikan, yang harus ditanyakan langsung ke Pak GM Radar Bengkulu Iya. Online. Kita juga ya terima kasih Pak masukan dari masyarakat ya mau menonton podcast kita. Ini adalah edisi ketiga di podcast Radar Bengkulu dan mudah-mudahan akan terus kita lakukan. Nah, bagi teman-teman atau sahabat Radar Bengkulu yang penasaran ingin menyaksikan video podcast edisi ketiga ini, silahkan dibuka di video watching di Facebook. Nah, itu ada video watchingnya, dibuka sana, cari Radar Bengkulu. Di sana nanti akan muncul video ya? podcast kita malam ini. Dan juga mungkin dari tim IT kita itu akan membagikan di fanspage-nya Radar Bengkulu, sudah itu di Instagram, di di YouTube. Itu udah kita jalankan. Mudah-mudahan sahabat bisa terobati rasa penasarannya ingin menyaksikan secara live gitu ya kan, gitu. Itu Pak, mudah-mudahan bisa menjawab keraguan-keraguan teman-teman yang ingin menyaksikan podcast kita Pak. Ya, tadi sudah saya sampaikan dan didengar sendiri penjelasannya seperti apa. Silakan sahabat searching di Facebook, ketik saja Radar Bengkulu, nanti muncul video-video podcast, link-link berita terkini, terupdate, berkualitas dan dibaca semua orang. Iya. Silakan kawan-kawan lakukan hal itu dan terima kasih atas partisipasinya. Simak terus podcast kami, semoga bermanfaat. Ya. Itu Pak ya. Oke, demikianlah podcast edisi ketiga Selasa 27 April 2021. Kami berdua, saya Hidi Christopher, GM Radar Bengkulu Online, dan Saya Ari Lai, Wapimret, Radar Bengkulu Cetak, Radar Bengkulu Cetak. mengucapkan Terima kasih. terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.